Oke, fitur selanjutnya yang akan kita bahas di Accurate Online yaitu PPH23. Nah, PPH23 sebenarnya sudah ada di Accurate 5, tetapi kita harus membuatnya secara manual ya, dan sangat terbatas sekali. Tapi kalau di Accurate Online ya, kita bisa klik di perusahaan, klik di pajak. Nah, PPH23 itu sudah sangat fleksibel, bahkan sudah disediakan. Nah, ini berjenis-jenis PPH23 yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Ya, banyak sekali, Anda tinggal memilihnya saja. Selain PPH23 juga PPN secara otomatis sudah disediakan. Tidak perlu lagi kita membuatnya secara manual seperti di Accurate 5. Jadi misalnya saya memilih satu, misalnya jasa teknik. Nah, ini dia ya. Jasa teknik. Nah, sudah ada PPH23 sales dan PPH23 purchase. Tarifnya 2% ya, seperti ini. Nah, jadi kita tinggal menggunakannya saja. Oke, selanjutnya kita harus membuat item PPH23. Jadi kalau untuk membuat item kita masuk di persediaan dan barang dan jasa. Nah, di sini kita bisa mengisi kode barang ya. Ini kode barang bisa secara otomatis atau kita mau mengisi secara manual. Misalnya jasa atau JT ya, JT atau jasa teknik. Nah, seperti itu contohnya. Jadi saya buat di sini jasa teknik. Tapi saya harus memilih apa? Jasa. Kenapa? Kalau di sini ya, saya tidak bisa memilih PPH23. Nah, setelah itu kalau saya pilih non persediaan, apakah ada PPH23? Ternyata tidak ada juga, yang ada cuma PPN. Nah, jadi saya harus pilih jasa. Kenapa jasa? Karena di sini ada PPH23-nya. Jadi untuk PPH23 saya pilih saja di sini ya. Nah, ini PPH23 yang jasa teknik. Nah, karena ini namanya jasa teknik. Nah, setelah itu di akun saya harus memilih akunnya. Jadi misalnya akun beban, penjualan dan diskon. Nah, kalau di Accurate 5 kita tidak bisa memilih 3. Kita hanya bisa memilih 2 saja untuk jasa. Jadi misalnya saya klik di item. Nah, saya membuat suatu item baru dan saya pilih service. Nah, perhatikan di GL akun. Ini hanya ada akun, sales akun, dan sales item discount akun. Sedangkan beban tidak ada ya. Kalau di sini ada beban. Jadi bisa dimanfaatkan untuk pembelian jasa maupun penjualan jasa. Sedangkan kalau di Accurate 5 praktis hanya untuk penjualan jasanya saja. Tidak ada pembelian jasa. Nah, oke. Jadi oleh karena itu saya akan mengubah ini ya. Misalnya beban menjadi professional fee expense. Nah, ingat kenapa bisa keluar professional fee expense dengan miscellaneous ini? Karena sebelumnya kita sudah menentukan di sini ya di preference. Kemudian kita harus menentukan GL account untuk item. Jadi di akun perkiraan ya. Nah, ini dia. Penjualan harus kita buat juga ya untuk ini dia. Beban. Nah, ada professional fee expense. Kalau tidak ada pilihan ini, maka tidak akan bisa kita memilihnya di sini. Nah, untuk penjualan, misalnya saya pilih jasa ya. Nah, berarti di bagian penjualan, salesnya sales jasa. Berarti saya harus memilih di sini jasa juga. Nah, ini misalnya jasa perbaikan. Nah, saya harus masukkan ya di penjualan ini sebagai jasa perbaikan. Setelah itu saya simpan. Nah, baru saya bisa memilih di sini. Untuk penjualan ada jasa perbaikan. Nah, seperti itu. Dan untuk diskon penjualan, saya lihat apa yang tersedia saja, apa saja yang tersedia. Nah, ini dia, item sales discount service. Jadi saya tentukan seperti ini. Jadi saya kembali memeriksa. Nah, ternyata sudah ya. Nah, akun-akun sudah, gambar oke, tidak perlu dipakai di semua cabang. Nah, setelah itu saya klik saja simpan. Nah, sekarang kita akan melakukan simulasi penjualan dan pembelian. Tapi sebelumnya coba kita lihat. Nah, di sini ya. Jadi untuk kategori atau untuk jenis barang dan jasa saya hanya pilih jasa saja, maka akan keluar di sini ya jasa teknik seperti ini. Oke, jadi saya tutup saja. Nah, sekarang saya akan melakukan proses penjualan jasa teknik tersebut. Nah, oke, di sini coba saya membuat faktur penjualannya. Misalnya saya melakukan penjualan ke PT Bangunan Perkasa. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini saya pilih
jasa teknik. Nah, oke. Di sini saya buat harga. Tadi saya belum masukkan harga, tidak apa-apa. Saya buat harga misalnya 1 juta. Nah, seperti ini ya. Setelah itu, saya akan mengisi keterangannya, misalnya jasa perbaikan. Nah, seperti itu juga bisa. Nah, setelah itu saya klik lanjut. Nah, Anda perhatikan di sini, secara otomatis Ecoret Online akan menghitung PPh 23 sebesar 2% dari 1 juta, yaitu Rp20.000. Jadi kalau kita ajukan persetujuan, ya, saya klik lanjutkan saja. Nah, setelah itu saya akan membuka ya Bangunan Perkasa ini supaya kita melihat jurnalnya. Jadi jurnalnya seperti apa? Jadi kalau kita lihat jurnalnya, maka akan seperti ini ya, akun receivable dengan jasa perbaikan. Jadi belum kelihatan jurnal PPh 23. Nah, jadi kita lanjutkan ya. Nah, jadi hanya ada akun receivable dan jasa perbaikan saja. Sekarang kita akan klik di proses dan langsung melakukan pembayaran. Maka akan tampil form pembayaran penjualan seperti ini. Nah, coba kita perhatikan. Jadi untuk faktur dan terutangnya 1 juta, tapi bayarnya cuma 980.000. Kenapa? Karena pembayaran ini akan dipotong sebesar 20.000 untuk PPh 23. Jadi misalnya saya langsung pilih saja Bangunan Perkasa membayar kepada perusahaan melalui cash rupiah. Nah, di sini saya hitung ya. Klik dihitung, jadi nilai pembayaran Rp980. Nah, selanjutnya saya harus mengklik di bagian detail ini ya. Jadi setelah saya klik, maka di sini saya wajib mengisi nomor bukti potong. Misalnya nomor bukti potong ya. Misalnya PPh atau bukti potongnya Mauboi Indah PPh 23001. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita bisa langsung lihat nilai pembayaran dan bukti potongnya. Jadi kalau ada diskon ya kita bisa isi di sini ya. Nah, kita klik lanjut. Nah, setelah itu baru saya klik di simpan. Saya ajukan persetujuan. Nah, sekarang berhasil disimpan. Nah, saya coba buka lagi. Nah, setelah saya buka lagi, sekarang kita akan melihat bentuk jurnalnya. Jadi di sini coba kita lihat rincian jurnal. Nah, sudah ada ya untuk jurnal PPh 23 salesnya sekaligus dengan account receivable ya, dipotong atau berkurang juga 20.000 ya. Nanti akan di split account receivable-nya seperti berikut ini. Jadi supaya balance dengan account receivable yang ada di faktur penjualan tadi. Oke, jadi Anda sudah memahami ya bagaimana cara melakukan PPh 23 untuk penjualan. Nah, sekarang saya akan membuat simulasi untuk PPh 23 pembelian. Jadi di pembelian kita klik di sini, pembelian, kemudian kita buat faktur pembelian. Jadi seperti biasa saya harus memilih terlebih dahulu, misalnya ke Aneka Furniture ya. Nomor faktur misalnya Aneka Furniture 001. Nah, di sini saya akan memilih barangnya jasa teknik sebesar misalnya 1 juta juga ya. Nah, seperti itu. Setelah itu saya bisa klik di lanjut. Nah, Anda perhatikan bahwa di sini sudah ada kita atau perusahaan memotong 20.000 ya untuk mengurangi hutang. Jadi sekarang saya simpan saja ya, saya ajukan persetujuan dulu. Nah, setelah itu saya buka lagi. Nah, ini saya buka, kemudian kita lihat jurnalnya. Nah, inilah ya jurnalnya profesional fee expense dan account receivable. Jadi belum ada jurnal untuk PPh 23. Nah, sekarang bagaimana kan jurnal PPh 23-nya? Jadi kembali kita klik di sini di proses, kemudian kita klik di pembayaran. Nah, oke, di sini banknya kita bayar ke Aneka Furniture melalui misalnya cash rupiah juga. Anda bisa lihat di sini ada bayar 980 dan terutang 1 juta. Artinya ada pemotongan sebesar 20.000 untuk PPh 23. Nah, saya klik saja hitung nilai pembayaran. Kemudian saya klik lagi di sini ya, di total faktur ini atau bagian detail saya klik. Nah, nomor bukti potong 23 akan secara otomatis dihasilkan atau kita mau membuatnya secara manual juga bisa ya. Tinggal
kita melakukan checklist ininya saja. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada keluar seperti tulisan seperti ini, bukti potong PPh23 artinya ini penomoran secara otomatis. Tapi kalau kita klik seperti ini dan kita bisa masukkan penomoran secara manualnya. Oke, saya menggunakan yang otomatis saja. Selanjutnya saya klik di lanjut. Nah, setelah saya klik di lanjut, saya simpan. Ya, ajukan persetujuan. Di sini saya kembali membukanya. Ya, aneka furniture. Nah, kita bisa melakukan cetak ya. Nah, di sini cetak bisa kita membuat atau mencetak bukti potong PPh23-nya. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah bukti potong PPh23 yang bisa kita print dan kita serahkan kepada supplier atau vendor kita. Jadi di sini sudah tertera ya, jasa teknik sebesar 1 juta jadi 20.000. Sudah otomatis tertulis di sini. Nah, jadi Anda bisa perhatikan. Oke, jadi saya tutup saja. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan cetak untuk form pembayaran pembeliannya tersebut. Oke. Nah, saya lupa tadi sebelumnya kita sudah membuat penjualan PPh23 dan pembayaran dari customer yang membeli jasa yang dikenakan PPh23. Jadi di sini ya, di pembayaran penjualan. Nah, saya buka dulu yang sudah kita buat di awal tadi. Nah, untuk PT Bangunan Perkasa. Nah, kalau kita cetak pun kita bisa melakukan cetak bukti terima PPh23. Ya, kenapa terima? Karena yang memotong adalah si customer kita. Jadi kita menerima bukti potongnya. Kalau kita melakukan pembelian berarti kita yang memotong ya, seperti itu. Nah, ini juga bisa kita print. Kalau di Accurate 5, kita hanya bisa print PPh23 di pembelian saja, sedangkan penjualan tidak bisa kita melakukan print bukti potong seperti ini. Oke, jadi Anda sudah jelas ya bagaimana cara menggunakan PPh23 baik untuk pembelian maupun penjualan di Accurate Online.